Kenapa kita harus tahu soal itu sulit? Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya, UTBK itu menggunakan sistem penilaian IRT, Item Response Theory, di mana soal sulit itu punya bobot nilai lebih besar. Kalau misalnya nih, di tahun 2023 ini diterapin lagi, maka penting banget buat kita itu tahu mana soal sulit, biar kita bisa belajar juga di situ dan kita dapat poin tinggi di situ. Halo squad, beli kentang dimakan bertiga, cakep. Selamat datang di Kejar UTBK SNBT 2023. Aduh, nggak kerasa kita udah sampai di live Kejar UTBK SNBT 2023 episode ke-6. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai tes potensi kognitif, tapi yang berkaitan dengan soal-soal yang begitu sulit. Gitu ya, nanti kita akan bahas dengan pakarnya. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin apa aja? Kita akan ngobrolin beberapa hal nih. Mulai yang tadi kayak saya mention di awal ya, kita akan ngobrolin tentang definisi gitu ya, dan cara buat nentuin soal-soal yang sulit itu seperti apa gitu ya dari narasumber kita. Kemudian soal sulit apa sih yang butuh jadi perhatian khusus gitu ya kalau kita misalkan mau belajar tentang soal-soal tes potensi kognitif ini gitu. Dan nanti bakal di-spill juga nih ya, karena tryout Ruang Guru itu udah berjalan, nanti kita akan spill juga soal paling sulit di tryoutnya Ruang Guru. So, stay tune dari awal sampai akhir gitu. Nah, buat yang nggak sabar nih, kira-kira narasumber kita siapa gitu ya. Nih Kak Yosef mau kasih tahu ke kalian gitu ya. Narasumber kita kali ini merupakan Master Teacher Ruang Guru bagian assessment. Nah, dia ini juga terlibat gitu ya tentang pembuatan soal-soal tryout tes potensi kognitif. Bahkan beliau juga melakukan observasi terkait soal-soal yang akan diujikan. Bahkan ada langsung beliau ini akan terlibat untuk memprediksi soal-soal yang muncul di tryout karena beliau ini adalah pembuat soal tryoutnya juga. Jadi dari A sampai Z terkait dengan pembuatan soal-soal di Ruang Guru, beliau adalah ahlinya gitu ya. Akan dibongkarkah rahasia dapurnya? Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Johan. Halo Kak Johan, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Kak. Alhamdulillah baik, seneng juga nih bisa ketemu Kak Johan yang siap ngebagiin informasi-informasi terkait dengan soal tes potensi kognitif nantinya ya. Iya. Oke, sip. Nah, tapi kita mau kenalan lebih deket lagi nih dengan Kak Johan. Boleh ya Kak Johan ya? Boleh. Karena kayak banyak banget nih squad yang hari ini penasaran, Kak Johan, kayak gitu. Boleh diceritain dulu nggak nih Kak Johan tuh dulu waktu sekolah tuh seperti apa sih? Kalau misalkan kita lihat karirnya sekarang di Ruang Guru, wih kayaknya nih orang yang pinter banget gitu ya. Apakah seperti itu gitu? Kayak memang berprestasi dari SD sampai SMA selalu top 10 gitu, atau bahkan langsung ranking 1 terus gitu. Boleh diceritain tuh. Sebenarnya ceritanya kurang begitu patut dicontoh nih, Kak. Aduh, menarik nih. Kenapa tuh? Ada bener sih tadi Kak Yosef sempat bilang dapat 10 besar. Itu dapat dari SD sampai SMP aku bisa dapat 10 besar. Tapi waktu SMA ada titik di mana aku seperti sedang mencari jati diri ya. Wah, cile. Iya SMA, masa Iya. pencarian jati diri. Dan waktu SMA itu aku merasa itu titik terendah dalam diri aku sih. Aku sekolah jadi malas-malesan. Kemudian ketika SMA itu juga cukup banyak masalah yang mungkin sebenarnya masalah itu dari hati aku sendiri ya. Mungkin namanya juga remaja galau mungkin ya. Bahkan saking parahnya aku sekolah waktu SMA itu, dulu ke kelas 10 aku dapat peringkat 40 dari 40 siswa. Tapi ketika itu wali kelas aku, beliau itu guru fisika. Nah, beliau meminta aku untuk ikut olimpiade fisika. Waktu itu aku ikut seleksi tingkat sekolah, kemudian tingkat kabupaten. Tapi waktu mau ke DKI, aku nggak datang. Wih, kenapa tuh Kak? Ya itu tadi kegalauan diri. Aku ngerasa buat apa sih gitu, ngapain gua? Kayak pas ngelakuin itu tuh nggak ada yang bikin diri bangga atau mau ngebanggain siapapun gitu nggak ada waktu itu. Aku tuh ngerasa nggak boleh kayak gini terus. Kayak sebenarnya tuh dalam hati ya, kalau bahasa kasar lu tuh bisa gitu. Wah. Jadi mulai kelas 11 tuh mulai diperbaikin lagi, walaupun nggak langsung tiba-tiba dapat 10 besar lagi, enggak. Pelan-pelan naik, udah mulai peringkat 20 besar, kemudian
di kelas 12 tuh waktu mau daftar SNMPTN, dulu waktu tahun aku 2013, semua siswa bisa daftar. Teman-teman pada daftar, terus teman-teman deket aku tuh udah ada yang masuk IPB, udah ada yang masuk ilmu hukum di UIN, tapi aku nggak dapet gitu. Terus di situ aku baru menyesali, lu ngapain kelas 10 kok sebegitunya? Karena mungkin kalau dari kelas 10 udah berusaha gitu pasti SNMPTN ada kemungkinan, walaupun kecil juga pasti ya. Nah baru aku mulai serius belajar untuk SBMPTN. Alhamdulillah ketika aku ujian aku ikut SIMAK UI dan SBMPTN, dua-duanya lolos. Wow, keren. Nah SBMPTN aku pilihan pertama, pendidikan biologi UNJ, karena aku sebenarnya dari SMP pengen banget jadi guru. Terus SIMAK UI-nya pilihan pertama yang nggak masuk, aku pilih FKUI waktu itu. Itu emang ketinggian lah ya. Ini bocil baru kemarin berubah pengen masuk FK gitu. Tapi dapat pilihan keduanya kesehatan masyarakat. Tapi akhirnya aku tetap pilih pendidikan biologi karena aku emang pengen banget di pendidikan sih. Gitu sih Kak. Wow, menarik banget ya Squad ya cerita dari Kak Johan ini gitu. Walaupun kayak roller coaster gitu, awalnya mungkin di peringkat terakhir, tapi pelajaran yang bisa kita petik gitu ya. Kalau misalkan kalian gagal di suatu tempat, itu bukan artinya mendeklarasikan bahwa diri kalian tuh akan selamanya gagal gitu. As long as selama kalian mau berjuang tadi tuh ya, dapat titik baliknya gitu. Tadi udah dapat banyak inspirasi nih dari Kak Johan. Nah sebenarnya nih Kak, orang-orang tuh pada bertanya juga gitu. Kalau kemarin kita udah ngerti, oh tes potensi kognitif tuh apa gitu. Tapi sebenarnya urgensinya tuh apa sih? Seberapa penting sih sebenarnya kok kita harus belajar tentang kemampuan kognitif gitu? Emangnya ada nih manfaatnya ada di dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin boleh dibantu ceritain tuh. Jadi potensi kognitif itu kan sebenarnya luas banget ya. Itu tuh berkaitan dengan pola pikir, dengan logika, dengan bagaimana kita menyelesaikan suatu masalah. Kita ambil contoh gini deh. Kalian biasanya pulang lewat jalan A. Tapi ternyata di situ ada kondangan ketutup. Berarti kan harus muter tuh kan. Nah, kalau kalian muter, tapi kemampuan nalar kalian lemah, harusnya belok kanan lagi, kalian belok kiri. Bisa nyasar. Atau ibu kalian ngasih uang nih 100.000. Suruh beli makanan sama minuman, ada tamu 5 orang. Nah 100.000 itu kalau kalian nggak bisa manfaatin dengan maksimal, bisa-bisa yang dibeli nggak sesuai gitu. Bisa duitnya kurang, atau sisa uangnya kebanyakan. Kayak gitu sih Kak, jadi penting banget kognitif itu. Wow, itu tadi ya Scott ya. Sebegitu pentingnya ya kemampuan kognitif di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu. Nah, Kak Asep harap dengan nanti kita akan mengulik lebih dalam nih tentang tes potensi kognitif, soal-soal yang sulit gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan banyak pengetahuannya gitu yang bisa diaplikasikan. Langsung aja kita bahas bareng dengan Kak Johan gitu ya. Terkait itu tadi Kak yang aku mention di awal gitu ya. Bagaimana sih gitu menentukan soal-soal yang sulit gitu. Tapi mungkin sebelumnya lebih ke apa sih definisi dari soal sulit itu? Karena kan kalau sulit ini kan kata sifat ya, dan sifatnya juga subjektif banget gitu. Kalau dari perspektifnya Kak Johan nih yang udah terlibat langsung di pembuatan soal, sebenarnya definisi dari soal sulit itu seperti apa? Oke. Mungkin sebelum aku masuk ngejelasin tentang soal sulit, aku mau ngasih tahu dulu nih, kenapa sih kita harus tahu mana soal yang sulit, mana soal yang biasa aja. Kenapa kita harus tahu soal itu sulit? Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya, UTBK itu menggunakan sistem penilaian IRT, Item Response Theory, di mana soal sulit itu punya bobot nilai lebih besar. Kalau misalnya nih, di tahun 2023 ini diterapin lagi, maka penting banget buat kita itu tahu mana soal sulit, biar kita bisa belajar juga di situ dan kita dapat poin tinggi di situ. Kayak gitu Kak. Nah, terus tadi kan Kak Yosep juga bilang nih, soal sulit itu subjektif. Bisa aja menurut aku sulit, menurut Kak Yosep yang ahli nggak sulit. Gitu. Nah, tapi itu nggak bisa secara subjektif. Harus melalui populasi. Gampangnya kayak gini, misalnya sekolah A. Sekolah A belum diajari suatu materi, tapi dikasih soal itu. Berarti di sekolah A ini materinya akan jadi sulit. Tapi di sekolah B yang udah terima materi tersebut, maka soal yang tadinya sulit di sekolah yang satu lagi itu jadi dianggap mudah. Jadi harus berdasarkan populasi. Walaupun nih di sekolah yang udah belajar tadi
ada satu anak yang nggak bisa jawab, maka soalnya nggak bisa dianggap sulit. Karena secara populasi itu dianggap mudah, kayak gitu. Sehingga nih, kalau ditanya apa sebenarnya soal sulit itu, maka kita bisa katakan soal sulit itu adalah soal dengan hasil pengujian statistik itu menunjukkan kategori sulit. Ingat di sini, ada pengujian statistik. Nah, pengujian statistik ini ada beberapa cara. Cara paling mudah yaitu cara klasik, ini dengan cara menghitung persentasi dari jawaban benar. Misalnya nih, ada 100 orang. Terus ada 20 yang bisa jawab, berarti 20 per 100, berarti ada 20%. Nah, kalau misalnya nilainya nih di bawah 30% atau di bawah 0,3, maka soal itu akan dikategorikan sebagai soal sulit, kayak gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang nih kalau kita ngerjain kan suka ada yang nembak-nembak berhadiah tuh ya. Cap-cip-cip gitu ya. Benar. Nah, itu ngebikin datanya itu jadi nggak terlalu valid. Bahkan bisa jadi nih, soal yang harusnya sulit jadi mudah. Karena kebetulan opsinya ada di C, terus pada nembak C gitu. Nah, sehingga untuk meminimalisir kesalahan dalam penentuan itu, ada cara yang lebih modern. Yaitu ngebandingin nih probabilitas jawaban benernya dengan tingkat kemampuan siswa. Misalnya gini, ada soal nih. Soalnya ini dilihat di anak yang kemampuannya super bagus. Ini soal kejawab atau enggak. Terus dilihat lagi ke anak yang bagus aja. Terus di anak yang sedang, yang kurang dan kurang banget. Dilihat posisinya. Nah, tapi ini prosesnya tuh susah banget. Prosesnya susah. Sehingga butuh bantuan software. Nah, kalau software yang nunjukin nilai lebih dari 1, maka soalnya itu dikatakan soal sulit. Nah, ini yang tadi disebut sebagai ERT tadi. Walaupun sebenarnya ERT itu banyak aspek yang dicek, bukan cuma tingkat kesulitan aja, tapi salah satunya adalah tingkat kesulitan. Nah, di sini ada yang namanya B-value. Nah, B-value ini tadi nilai yang menunjukkan tingkat kesulitan soal. Di sini kan ada yang nilainya 2, ada yang 1, ada yang 1,1 dan sebagainya ya. Nah, semakin tinggi nilainya, itu menunjukkan soal itu semakin sulit di mata populasi yang ngerjain soal ini. Nah, berarti teman-teman nih yang ngerjain soal tryout di ruang uji, menurut mereka itu soal episode 8 nomor 2, ini adalah soal yang sulit banget, karena nilainya sampai 2. Kayak gitu. Dari 6 tryout itu, yang punya frekuensi soal dianggap sulit sama yang ngerjain tryout, itu ada penalaran kuantitatif, ada 5 kali soal sulit yang keluar. Terus simpulan logis 5 kali, kesesuaian pernyataan 4 kali, figural, dan penalaran analitik yang cuma 1 kali. Nah, untuk penalaran kuantitatif nih, aku udah cek, ternyata ada 3 kali soalnya itu adalah soal cerita. Nah, berarti di kesempatan ini aku akan coba bahas soal cerita nih. Kita coba masuk aja ya, Yosep ya. Boleh. Nah, ini penalaran kuantitatif soal cerita nih, yang sampai 3 kali dianggap sulit dari 6 tryout. Di sini dikatakan nih, Pak Wardi punya 48 karung kacang di tokonya. Kemudian masing-masing karung itu punya berat yang sama. Nah, kemudian Pak Wardi ngirim 3/8-nya itu ke toko berkah. Kemudian 2/5-nya itu ke toko Wahid. Terus ditanya ini, kalau misalnya sisa kacangnya ada segini nih, 1728 kg, berat setiap karung. Nah, biasanya nih, kalau soal modelnya kayak gini, bukan nggak bisa ngitungnya, tapi nggak bisa mengubah kalimat soal ini menjadi bentuk matematikanya. Padahal sebenarnya kalau bisa diubah ke bentuk matematika, ini tuh cuma perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan, gitu. Jadi kalau misalnya ketemu soal kayak gini nih, kalian bisa baca dengan lebih teliti, kemudian cari kata kunci yang ditanyain. Di sini kata kuncinya apa sih? Setiap karung kacang. Nah, terus di sini dibilang nih berat yang sama, yang tadi udah kita tandain. Berarti kita bisa umpamain kalau berat tiap karung ini, karena sama-sama ngomongin berat, ini sebagai X. Terus kan tadi ada 48 nih, berarti kita tulis aja. Kalau total berat karungnya itu ada 48X. Nah,
48X ini, tadi kan dibagi-bagi tuh. 3/8 ya, dibagi kan? Terus 2/5 juga dibagi. 3/8 dari mana? 3/8 dari si 48 ini. Berarti kita bisa tuliskan kayak gini. Si 48X itu dikurang 3/8 dari 48X. Dikurang lagi 2/5 dari 48X. Sisanya 1728. Atau bisa kita juga buat kayak gini. Dari 48 setelah dikurangin dan ditambah ini, hasilnya adalah 48 gitu. Jadi model matematikanya bebas, teman-teman boleh tulis yang kalian lebih pahami, mau model kayak gimana aja, asalkan menuangkan isi soalnya ke dalam bentuk matematika. Nah, kalau udah kayak gini, ternyata perkalian dan penjumlahan kan. Tinggal dilakukan operasi hitungnya aja. Kita akan coba. Kita ambil yang ini ya, bentuk matematika yang ini. 3/8 dikali 48. Kemudian 2/5 dikali 48 ditambah 1728. Berarti kan 3/8 kali 48 ini kan dapat 18X nih. Nah, 48 kali 2 ini dapat 96/5. Kemudian ini masih sama penjumlahannya. Kemudian bisa kita bukan kita pindahin ya, tapi 48 di sisi kiri dikurangi 18X dan dikurangi 96/5X. Di sisi kanan juga sama, sehingga yang di sisi kanan ini sudah tidak ada karena jadi 0. Nah, kita dapatin ini 48 dikurang 18 berarti 30. Kita buat bentuk pecahan berarti jadi 150. 150 dikurang 96. Kita dapatkan X-nya itu berarti 1728 dikali 5/54. Sehingga kita dapatkan 160 kg. Kayak gitu. Berarti jawabannya. Kemudian yang kedua ada simpulan logis nih Kak Yosef. Simpulan logis berarti kan kita menarik suatu kesimpulan pakai logika. Kalau nggak pakai logika nanti nggak bisa ketarik kesimpulannya. Nah, dari 5 ini ternyata yang paling dianggap sulit itu 4 kali muncul adalah soal-soal yang berkaitan sama logika matematika. Ini sebenarnya logika matematika itu salah satu cara untuk menarik kesimpulan. Nah, kita akan coba lihat nih Kak soalnya. Jadi tadi soalnya kayak gini nih. Ini familiar lah Kak ya, jika makan ya. Betul ya. Nah, di sini dikatakan jika aku makan, maka aku kenyang. Kemudian ada lagi nih pernyataan, aku ada di restoran atau aku tidak kenyang. Nah, kalau mau narik kesimpulan, pastiin bentuknya itu harus premis satunya jika P maka Q. Premis keduanya itu jika Q maka R. Nah, jadi ini harus sama nih kayak gini. Kalau udah kayak gini, kesimpulannya adalah jika P maka R. Kayak gitu. Kita lihat di sini. Nah, jika aku makan berarti kita misalkan ini sebagai P. Maka aku kenyang. Berarti ini kan P maka Q. Ini udah cocok ya. Kemudian yang kedua nih, aku ada di restoran. Ini kita umpamakan sebagai R. Kemudian aku tidak kenyang. Ini kan berarti lawannya dari si Q ini, lingkaran nih, atau sesuatu yang bernilai terbalik atau salah. Nah, tapi ini belum menjadi bentuk Q maka R. Di sini bentuknya apa? Di sini bentuknya adalah atau ini disimbolkan dengan lambang yang kayak tanda panah ke bawah gitu ya, V. Nah, di sini berarti R atau lingkaran Q. Berarti kan bentuknya belum cocok nih. Berarti caranya gimana? Caranya dicocokin dulu ya Kak Yosef. Karena kalau nggak cocok nggak jodoh berarti. Waduh. Kayak gitu ya. Nah, berarti kita akan coba ya buat jadi jodoh lagi. Nah, kita akan coba ngubah bentuk yang ini tadi jadi bentuk Q maka R. Ingat, kalau pada bentuk penarikan kesimpulan dengan logika matematika, jika A maka B itu ekuivalen atau setara.
atau artinya sama nih dengan ingkaran A atau B. Contohnya kayak gini ya. Kan kalau atau ini kan kalau bukan yang pertama berarti yang kedua, kan gitu. Kalau bukan yang pertama berarti yang kedua. Misalnya gini. Aku dan kamu. Berarti kalau bukan aku berarti ingkar, berarti kan tidak aku. Berarti kamu. Nah, kalau misalnya bentuknya ini depannya nggak kita kasih ingkaran nih, jadi nggak cocok. Karena kan tadi kalau bukan ingkaran A, kalau bukan berarti ingkarannya hilang, jadi A lagi. Berarti harus ada ingkaran di depannya. Jadi bentuknya ini ekuivalen, setara, balik lagi ke nilai A ini gitu. Nah, ekuivalen yang berikutnya itu ingkaran B maka ingkaran A. Kita ambil contoh yang makan tadi deh. Kalau ini kan bentuk awalnya kan jika aku makan, maka aku kenyang. Kalau misalnya nggak dibuat bentuk ingkaran, berarti bentuknya jadi gini dong. Jika aku kenyang, maka aku makan. Kan nggak cocok. Masa kenyang malah makan? Berarti harus dibuat ingkarannya, kebalikannya. Berarti jika aku tidak kenyang, maka aku tidak makan. Nah, kan lebih cocok ya. Gitu. Jadi ekuivalen ini kalau misalnya teman-teman agak lupa-lupa nih, bisa dibayar, kalau nggak salah ini. Terus kalian ucapin pakai mulut, nyambung nggak tuh? Gitu kan. Nah, berarti ini bisa kita ubah nih kayak Yosep, ya kan? Nah, ini bisa kita ubah nih. Ini mirip sama yang mana ya? Ternyata belum ada yang mirip ya, Nah, berarti ini kita ubah dulu. Aku atau kamu itu sama kayak kamu atau aku. Bisa dibalik-balik. Berarti ini kita balik aja. Ingkaran yang tadinya di belakang, kita pindahin ke depan. Jadi, ingkaran Q atau R, ini nilainya sama. Nah, kita udah dapet nih. Ini mirip sama yang ini nih, yang tengah. Nah, ini kan tadi ekuivalen ya. Nilai ini ekuivalen dengan yang ini. Berarti bisa kita jadiin bentuk yang ini. Kita jadiin bentuk yang pertama ini. Jadi, jika Q maka R. Nah, kita udah dapet nih sesuai dengan persyaratan yang pertama tadi. Premis satunya jika P maka Q, premis 2-nya jika Q maka R. Berarti bisa kita tarik kesimpulan. Berarti kesimpulannya adalah P maka R. Nah, tapi diingat lagi nih kalau dia punya bentuk ekuivalen. Jadi jangan kita tarik kesimpulan yang ini aja. Bisa juga kesimpulannya yang ini nih, bentuk ekuivalennya. Dan satu lagi. Gitu. Nah, kita udah punya ini, tinggal kita balikin ke soal gitu. Nah, kira-kira yang mana nih jawabannya nih? Menurut Kak Yosep yang mana nih, Kak? Waduh, yang mana nih? Diuji nih level kemampuan seorang master teacher matematika. Cile. Nih, kayak ada squad yang tadi coba-coba nebak cap cip cup yang B kayak begitu. Kira-kira bisa bener nggak gitu? Padahal tadi kalau berdasarkan penjelasan Kak Johan udah eksplisit tuh, ada tuh di pilihannya ya. Kita coba cek aja kali ya Kak Yosep. Kita lihat yang A dulu nih. Jika aku kenyang kan Q. Nah, ini depannya nggak ada yang Q nih. Berarti ini jelas salah yang A ya. Kemudian yang B, aku tidak makan dan, tapi kita nggak ngomongin dan, di sini adanya atau. Berarti yang B juga nggak tepat. Kemudian yang C, aku tidak makan. Berarti ingkaran Q ya. Aku tidak makan nih, ada nih yang ini nih, bentuk yang ini. Atau, ini benar lagi ada ataunya. Aku ada di restoran atau R. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu teman-teman. Nah, itu tadi mungkin ada squad yang jawab B gitu, salahnya bukan di dan, harusnya di kata atau gitu ya. Nah, mungkin tips untuk mengerjakan soal-soal simpulan logis ini apa tuh kalau boleh dirangkum, Kak? Coba ini sih, teman-teman namanya juga kan simpulan logis ya. Ini bisa pakai logika sebenarnya. Misalnya kita lihat yang A. Jika aku kenyang, maka aku makan. Kamu masa kenyang makan gitu kan aneh ya. Jangan pilih jawaban itu. Atau yang B, aku tidak makan dan aku ada di restoran. Ini agak lucu sih. Jadi ngeliatin orang makan ya, dia nggak makan tapi ada di restoran. Ini juga jangan dipilih. Jadi kalian bisa mulai lihat dari opsinya itu kira-kira mana yang masuk ke logika kalian. Tapi kalau misalnya pembuat opsinya cukup jago banget nih sampai-sampai wah ini kayaknya
bisa jadi benar nih. Nah itu kalian coba pakai logika matematika yang tadi ada bagian yang harus diingatnya tuh, ekuivalen dengan apa gitu. Oke, jadi itu tadi ya squad ya, buat kalian semua kalau nemu soal simpulan logis gitu. Langkah pertamanya untuk menyimpulkan sesuatu itu tuh ada beberapa metode gitu ya untuk menyimpulkannya. Oh mungkin penarikan simpulan silogisme kayak tadi, kayak begitu ya. Jika P maka R, kemudian jika R maka Q, maka kesimpulannya jika P-nya itu maka Q gitu ya. Tapi kalau misalkan bentuk-bentuknya tuh belum ketemu ini di premis yang kedua, kalian harus ingat-ingat lagi tuh nilai-nilai atau premis ini supaya nilainya setara, itu tuh harus diubah seperti apa bentuknya. Maka dari itu tetap perlu belajar logika matematika gitu ya. Jadi nggak bisa serta-merta aja menganggap, oh kayaknya berdasarkan asumsi aku ini masuk di akal deh gitu. Padahal karena kadang soal pemberi soal juga bisa menyertakan Betul. apa yang belum tentu benar gitu, tapi secara logika itu benar gitu ya. Yes, Faktanya betul, mungkin nggak sesuai nih gitu, tapi logikanya itu yang dipakai karena memang itu yang mau diuji, logikanya dulu. Kita abaikan dulu fakta-faktanya mungkin seperti itu ya. Oke, jadi itu tips buat kalian nanti ngerjakan soal simpulan logis ya. Kalian harus tahu nih triknya seperti apa gitu untuk mencari pernyataan-pernyataan yang senilai. Ini kesesuaian penyertaan, ini ada 4 kali ini keluar soal yang dikatakan sulit menurut Wah, populasi. cukup banyak juga ya. Dan ternyata nih, 4-4-nya itu soal yang menanyakan pernyataan mana yang paling benar atau mungkin benar atau pernyataan yang pasti benar. Jadi ternyata kita sulit nyari suatu informasi mana yang tepat. Mungkin itu yang bikin kita sering kena tipu ya kita. Waduh. Jadi memang penting banget ya belajar hal ini juga ya, karena Betul. secara data statistik ternyata memang banyak juga nih yang udah ikutan tryout susah untuk mencari pernyataan benar dari bacaan yang ada gitu ya. Nah, kita lihat aja kali ya soalnya Boleh, kayak contoh gimana. soalnya seperti apa nih? Ini contoh soalnya, kita disuruh perhatikan teks berikut. Nah, di teks ini kita dikasih tahu nih, selain matahari, berarti matahari juga termasuk ya. Beberapa alat buatan manusia seperti televisi, handphone, komputer juga memancarkan cahaya biru. Kemudian bagi mereka yang menghabiskan banyak waktu di depan layar kayak kita nih kayak Yosef, sangat umum terjadi penurunan penglihatan dari waktu ke waktu. Oleh sebab itu, saat ini banyak penggunaan kacamata anti radiasi yang dapat menangkal sinar biru. Nah, berdasarkan informasi tersebut, pernyataan berikut yang mungkin benar. Nah, kita di sini punya 5 opsi nih. Kalau misalnya teman-teman ketemu soal kayak gini, ini kebetulan paragrafnya pendek nih. Jadi teman-teman bisa baca dulu aja. Kalau misalnya udah dibaca, kita lihat opsinya. Apakah di opsi jawaban ini itu bisa kita ambil kebenarannya berdasarkan teks. Jadi kalau misalnya, opsinya, ini bener kok gue pernah denger nih. Tapi di teksnya nggak ngomongin itu. Nah itu jangan kita anggap suatu kebenaran. Karena harus berdasarkan informasi tersebut. Nih soalnya jelas banget nih. Gitu ya. Nah kita bisa lihat nih dari opsi yang A. Seseorang yang kemampuan penglihatannya menurun akan menggunakan kacamata anti radiasi untuk mengembalikan kemampuan penglihatannya. Ada nggak nih informasi ini Kak Yosef? Kayaknya nggak ada ya Kak? Nggak ada ya. Karena dia cuma ngasih tahu. Oleh sebab itu, saat ini banyak pengguna kacamata anti radiasi yang dapat menangkal. Kalau menangkal kan seperti sesuatu yang mencegah, bukan sesuatu yang mau memperbaiki. Jadi yang A ini nggak ada informasinya pada soal, jangan dipilih. Kemudian yang B, penurunan penglihatan hanya disebabkan oleh paparan cahaya biru dari alat yang dibuat oleh manusia. Gimana nih? Ini juga kurang pas, karena tadi dia bilang selain matahari, berarti matahari juga masuk ke dalam pembuat cahaya biru atau pemberi cahaya biru itu. Kemudian kita bisa lihat yang C, karena yang B kurang meyakinkan. Penglihatan seseorang yang sering menatap layar gadget
dan selalu menggunakan kacamata anti radiasi tidak mengalami penurunan. Gimana nih? Mungkin benar nggak? Mungkin benar. Kenapa? Karena di kalimat terakhir ini dikasih tahu saat ini banyak pengguna kacamata anti radiasi yang dapat menangkal. Karena kan tadi dikasih tahu tuh penyebab penurunan penglihatan dari waktu ke waktu itu adalah cahaya birunya. Kalau misalnya ditangkal, ada kemungkinan penurunan itu atau gangguan itu bisa dihindari. Berarti jawaban C mungkin benar gitu ya. Kan dicari mungkin benar, berarti jawabannya C. Tapi kita bisa lihat yang D juga sih. Seseorang yang jarang menggunakan gadget dan keluar rumah tidak memerlukan kacamata anti radiasi untuk menangkal efek sinar biru. Ini juga kurang tepat ya. Karena dia nggak ngomongin tentang keluar rumah, dia nggak ngomongin tidak memerlukan ya, gitu. Kemudian yang E, pengguna kacamata anti radiasi yang sering terpapar sinar biru tetap akan mengalami penurunan kemampuan penglihatan. Nah ini juga nggak bisa ditarik kesimpulannya atau nggak bisa dikatakan benar atau tidak. Karena di teks ini dikatakan menangkal. Kalau menangkal kan ada kemungkinan untuk mencegah ya Kak Yosef. Gitu. Berarti emang nih yang mungkin benar itu cuma yang C. Oke, itu tadi ya Scott ya, bagaimana penjelasan dari Kak Johan mengenai kesesuaian pernyataan gitu ya. Dan ternyata masih banyak nih yang bingung untuk soal-soal pernyataan yang mungkin benar gitu. Jadi kalau mungkin benarnya itu didasarkan oleh apa Kak Johan? Ya berdasarkan informasi yang ada di teksnya. Betul. Gitu ya. Jadi nggak boleh asumsi kita, kemudian kita campur adukan dengan fakta-fakta pribadi, nggak boleh ya. Kita akan soal figural ini ada 4. Nah, 2-nya tipenya mirip, 2 lagi tipenya juga mirip juga nih. Dan untuk penalaran analitik baru ada 1 soal sulit. Nah, ini belum bisa dilakukan analisis lebih lanjut sehingga soal penalaran analitik ini belum kita bahas di kesempatan kali ini karena belum valid datanya apakah dia benar-benar soal yang sulit atau enggak karena baru 1. Nah, kita langsung aja lihat figural 2 soal. Yang pertama itu figural tentang gambar spasial. Nah, kalau misalnya ketemu yang kayak gini nih, kalian harus pilih 1 gambar yang jadi patokan kalian. Misalnya aku pilih tanda panah ini. Ini jadi patokan aku. Nah, tanda panah yang ini itu menunjuk pada segitiga yang posisi lancipnya nih, posisi lancipnya itu ada di sebelah kanan dari si tanda panah. Ini lancipnya nih ada di sebelah kanan dari tanda panah. Berarti aku tinggal lihat. Ini tanda panah yang sebelah kanannya. Ini ya. Ini kan tanda panah sebelah kanannya ini berarti. Terus ini juga bisa. Ya ini salah nih. Berarti ada kemungkinan jawabannya itu antara A atau E. Nah, kalau udah kita lihat nih di sini nih gambar yang segitiga satu lagi, kita ubah sekarang dia jadi patokannya. Di bagian yang datar ini ada tanda panah yang hadapnya ke atasnya, atas nih. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan dibalik ya, dibalik. Ini ke atas, harusnya ini nggak ke sini ya. Tapi kalau gambarnya dibuat kayak gini, dia posisinya jadi ke bawah lancipnya. Berarti yang A ini kurang tepat. Yang paling tepat itu adalah yang E, yang paling cocok nih. Karena kita lihat sekali lagi nih, ini yang tumpul nih. Nah, di sini nih lancipnya, sebelah sini. Nah, ini juga berarti ngadep ke bawah. Karena ini berlawanan sama searah sama tanda panah kan. Nah, berarti tanda panahnya ke sini, ya ini juga harus ke sini. Gak mungkin dia jadi ke arah si tanda panahnya atau ke arah atas gitu. Jadi pokoknya kalau ketemu gambar spasial tuh pilih 1 gambar yang bisa jadi patokan kamu dulu. Gitu. Oke, itu squad ya. Tadi ada tips gitu buat squad. Kalau misalkan menemukan soal-soal spasial gitu ya, teman-teman harus cari dulu gambar yang jadi patokan utamanya. Mau pakai yang mana dulu nih gitu. Apakah mungkin yang tanda panahnya ataupun segitiganya itu bebas sebenarnya gitu ya. Tapi pilih aja yang berbeda gitu. Kalau yang berbeda ya, oh ternyata boleh yang tanda panah atau sebenarnya yang segi 4 kayak begitu. Tapi nanti teman-teman biar lebih cepat bisa pakai sistem eliminasi aja gitu ya. Oke, karena dari tadi udah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita langsung aja pilih pertanyaan pertama dari Nadia Putri.
Kak Johan, gimana sih cara buat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan pernyataan yang paling benar di paragraf yang panjang dengan cepat dan tepat? Nah ini tadi mungkin udah disinggung tapi boleh diingetin lagi mungkin. Diingetin sekali lagi ya. Lihat dulu paragraf itu, ide pokoknya apa, nanti baru dilihat opsinya. Nah, opsinya ini kira-kira bisa ditentuin di paragraf yang mana, baru nanti dicocokin. Kalau salah berarti salah, kalau benar ya ada kemungkinan benar ya gitu, tapi dibaca semua lagi. Oke, jadi bacanya itu harus detail juga gitu. Bisa pakai teknik-teknik yang tadi di-mention juga gitu ya. Bisa skimming supaya dapat ide pokoknya gitu ya. Oke, pertanyaan kedua dari Novia Ramadhani. Pertanyaannya, bagaimana sih Kak awal untuk menjawab pertanyaan dengan cepat dan tidak kejar-kejaran dengan waktu? Ini soal ini sih, kebiasaan. Kalau misalnya kita sering latihan soal, kita sering belajar, maka kita ngelakuin sesuatu tuh pasti lebih cepat. Kayak misalnya kita naik sepeda awalnya santai, kalau makin lama pasti bisa lebih cepat lagi. Nah ngerjain soal juga sama, makin banyak kita latihan, makin bisa kita ngerjain dengan cepat. Makanya sering-sering ikut tryout di ruang guru ya. Wah, menarik banget ya gitu. Nggak ada tips lain selain teman-teman harus berlatih sesering mungkin gitu. Dan bisa ikutan tryout tadi ya dari ruang guru. Oke, jadi jangan sampai ketinggalan, pantengin terus gitu ya episode-episode seru lainnya dari Kejar UTBK SNBT 2023 di minggu depan. Karena minggu depan kita akan bahas mengenai materi penalaran matematika. So, stay tune terus dengan sosial media yang ada di Ruang Guru. Karena informasi selengkapnya terkait dengan Kejar UTBK SNBT akan di-spill di sana. Oke, nggak berasa kurang lebih hampir 1,5 jam kita bersama, aku dan Kak Johan. Mohon pamit undur diri dulu gitu. Sampai ketemu di Kejar UTBK SNBT 2023 berikutnya. See you, dadah.